Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafadi Saputra dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi kelas 1B. Di sini saya akan mereview materi pembelajaran mengenai database, sistem informasi, artificial intelligence, bahasa pemrograman, dan big data dalam mata kuliah pengantar literasi digital oleh Bapak Ade Andri Hendriadi. Dalam dunia literasi digital, pemahaman dasar database menjadi langkah awal yang penting. Database merupakan kumpulan data yang terorganisir secara struktural sehingga dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan diperbaharui. Konsep dasar database melibatkan beberapa unsur kunci yang membentuk fondasi struktural dari sistem informasi. Yang pertama, data. Data adalah informasi yang disimpan dalam database. Data berupa angka, teks, gambar, atau kombinasi dari berbagai bentuk informasi. Data ini adalah elemen dasar yang dikelola oleh database. Yang kedua, tabel. Tabel adalah kumpulan data terstruktur yang disusun dalam baris dan kolom. Setiap kolom memiliki nama yang menunjukkan jenis data yang disimpan, dan setiap baris mewakili catatan atau entitas tertentu. Yang ketiga, relasi. Relasi adalah koneksi antara tabel dalam database. Hubungan ini memungkinkan kita untuk mengaitkan data antar tabel, menciptakan struktur data yang lebih kompleks dan saling terkait. Keempat, kunci utama dan kunci asing. Kunci utama adalah kolom atau kelompok yang unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Kunci asing adalah kolom yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lain, menciptakan keterkaitan antar data. Kelima, query. Query adalah perintah yang digunakan untuk mengambil atau memanipulasi data dalam database. Query memungkinkan kita untuk menentukan data yang ingin kita lihat atau olah dari tabel atau relasi tertentu. Keenam, sistem manajemen basis data atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi database. Contoh DBMS meliputi MySQL, PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server. Pengenalan konsep dasar database penting karena memberikan dasar bagi pemahaman cara data disimpan, diakses, dan diorganisir. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang struktur dan fungsionalitas database, kita dapat memanfaatkannya secara efektif untuk mendukung struktur dan fungsionalitas database. Kita dapat memanfaatkan secara efektif. Sehingga mari terus melangkah untuk menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana database membentuk landasan penting dalam literasi digital. Dalam dunia digital yang terus berkembang, peran database menjadi sangat sentral dan strategis. Fungsi-fungsi dan peran yang dimainkan oleh database mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana kita menyimpan, mengelola, dan memanfaatkan data. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai hal ini. Pertama, penyimpanan data terstruktur. Salah satu fungsi utama database adalah menyimpan data secara terstruktur. Data dapat disusun dalam tabel dan kolom, memudahkan pencarian, pembaruan, dan penghapusan informasi. Kedua, akses efisien dan cepat. Database memungkinkan akses yang cepat dan efisien ke data. Dengan menggunakan indeks dan struktur yang terorganisir, proses pencarian dan pemanggilan data menjadi lebih optimal. Ketiga, integritas data. Database menjaga integritas data dengan menerapkan aturan dan batasan. Hal ini termasuk kunci utama yang memastikan keunikan setiap baris dan kunci asing yang menjaga keterkaitan antar tabel. 4. Peran dalam aplikasi bisnis. Dalam konteks bisnis, database memainkan peran kunci dalam mendukung aplikasi bisnis. Dari manajemen inventaris hingga sistem pembayaran, data disimpan dan diakses melalui database untuk mendukung operasi bisnis yang efisien.
Kelima, dukungan untuk mengambil keputusan. Database menyimpan sejumlah besar data yang digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Dengan menggali wawasan dari data historis dan saat ini, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik. Keenam, keamanan data. Keamanan data adalah fungsi kritis dari database. Sistem manajemen basis data menyediakan kontrol akses, enkripsi, dan audit untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Kedelapan, konsistensi data. Database memastikan konsistensi data dengan menerapkan aturan dan kebijakan tertentu. Ini membantu menjaga keakuratan dan reliabilitas informasi. Dengan fungsi-fungsi ini, database tidak hanya menjadi penyimpanan data pasif, tetapi juga menjadi inti dari berbagai aplikasi dan sistem yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan di seluruh spektrum industri. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran dan fungsi database menjadi suatu keharusan dalam literasi digital di era informasi ini. Dalam keseharian kita, database menjadi landasan teknologi yang mendukung berbagai aplikasi, menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi interaksi kita dengan lingkungan digital. Berikut adalah beberapa konkret tentang penerapan database dalam aspek kehidupan sehari-hari. Di tengah maraknya layanan transportasi berbasis seperti Uber atau Grab, database berperan sentral dalam menyimpan data pelanggan, informasi pemesanan, histori perjalanan, dan preferensi pengguna diintegrasikan dengan baik, memberikan pengalaman pengguna yang personal dan efisien. Dunia retail modern tidak terlepas dari peran database dalam manajemen stok produk dan pencatatan penjualan. Melalui sistem yang terintegrasi, pemilik toko dapat memantau persediaan dengan lebih efisien dan merespon perubahan tren konsumen. Sistem perbankan dan keuangan menjadi semakin terjangkau dan efektif berkat penggunaan database. Informasi transaksi, rekening nasabah, dan laporan keuangan tersedia secara real-time, memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi para nasabah. Dalam dunia kesehatan, database mendukung sistem manajemen rumah sakit dengan menyimpan rekam medis, pasien, jadwal dokter, dan informasi obat. Pemanfaatan ini membantu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih terkoordinasi dan responsif. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kebutuhan sehari-hari, dan database memainkan peran penting dalam menyimpan profil pengguna, catatan aktivitas, dan konten yang dibagikan. Platform ini memungkinkan konektivitas global dan pertukaran informasi dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam ranah e-commerce, database menjadi tulang punggung menyimpan informasi produk, riwayat transaksi, dan profil pengguna. Sistem pembayaran online juga mengandalkan database untuk memproses dan merekam terjadinya transaksi secara aman dan efisien. Dengan contoh-contoh ini, dapat dipahami bahwa database tidak hanya memainkan peran sebagai penyimpanan data, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menyusun pengalaman digital yang semakin terintegrasi dan memudahkan kehidupan sehari-hari kita. Keamanan data menjadi landasan utama yang mendukung keberhasilan dan keandalan penggunaan database dalam berbagai konteks. Menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi adalah aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan database. Kita akan menjelaskan betapa pentingnya keamanan data dalam penggunaan database. Seiring dengan melonjaknya jumlah data yang disimpan dalam database, tantangan keamanan semakin kompleks. Database menyimpan informasi yang seringkali bersifat rahasia atau bernilai tinggi, seperti informasi keuangan, data pelanggan, atau rincian transaksi bisnis. Oleh karena itu, perlindungan terhadap akses yang tidak sah menjadi kebutuhan mendesak. Keamanan data dalam penggunaan database mencakup berbagai aspek kunci. Pertama-tama, kontrol akses yang ketat.
harus diterapkan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tertentu. Ini melibatkan penggunaan autentikasi yang kuat, peran pengguna, dan pemantauan aktivitas akses. Selain itu, enkripsi data menjadi langkah krusial untuk melindungi informasi yang disimpan dalam database. Proses enkripsi mengubah data menjadi format yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kunci enkripsi yang sah. Dengan demikian, bahkan jika data dicuri, akses ke informasi yang sebenarnya tetap terlindungi. Audit dan pemantauan adalah elemen lain yang tak kalah penting. Dengan menerapkan sistem audit yang canggih, administrator database dapat melacak aktivitas pengguna, mendeteksi ancaman keamanan, dan merespon insiden keamanan dengan cepat. Pentingnya keamanan data dalam penggunaan database tidak hanya berdampak pada keandalan informasi, tetapi juga menciptakan kepercayaan pengguna dan menjaga citra organisasi. Insiden keamanan data dapat berujung pada kerugian finansial, kerugian reputasi, dan konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, setiap organisasi atau individu yang menggunakan database harus memprioritaskan dan mengimplementasikan strategi keamanan data yang kokoh. Dalam era di mana data merupakan aset yang sangat berharga, keamanan database bukan sekadar opsi tambahan, melainkan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Dalam menutup materi mengenai database, kita dapat menyimpulkan bahwa database tidak sekadar menjadi gudang penyimpanan informasi, melainkan fondasi yang membentuk jantung sistem informasi modern. Konsep dasar database seperti tabel, relasi, dan query membentuk struktur yang memungkinkan penyimpanan data dan akses data dengan efisien. Pentingnya keamanan data dalam penggunaan database menjadi fokus utama, mengingat data yang disimpan seringkali memiliki nilai strategis dan sensitif. Kontrol akses yang ketat, enkripsi, serta pemantauan aktivitas menjadi langkah-langkah krusial untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi. Dengan melihat berbagai contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengenali peran sentralnya dalam mendukung berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga kesehatan. Database bukan hanya alat teknis, tetapi juga katalisator bagi efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam literasi digital, pemahaman database menjadi landasan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, kita dapat dengan bijak mengelola, memanfaatkan, dan melindungi data yang semakin menjadi pusat perhatian di era digital ini. Melalui pemahaman yang mendalam tentang database, kita dapat membuka pintu untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dan membentuk dunia digital yang semakin berkembang. Pembahasan pertama, definisi sistem informasi dan komponennya. Sistem informasi adalah suatu entitas yang terdiri dari komponen-komponen terkait yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam landasan teknologi ini, terdapat sejumlah komponen utama yang saling terkait dan berinteraksi untuk memberikan dukungan dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi, dengan tujuan utama memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan bermutu guna mendukung pengambilan keputusan dan operasi bisnis. Dalam ekosistem sistem informasi, perangkat keras menjadi elemen fisik yang menyediakan infrastruktur untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data. Sementara itu, perangkat lunak membentuk kerangka kerja yang mencakup sistem operasi, aplikasi, dan program-program komputer yang mendukung fungsionalitas sistem informasi. Database sebagai gudang informasi menyimpan data dalam bentuk terstruktur, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan memanipulasi informasi. Jaringan menjadi fondasi infrastruktur komunikasi yang memfasilitasi
Transfer data antar komponen sistem informasi memungkinkan kolaborasi dan akses dari berbagai lokasi. Elemen manusia tidak hanya terlihat sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengelola sistem informasi. Proses bisnis mengarahkan serangkaian langkah atau aktivitas yang mengubah input menjadi output dan diatur oleh sistem informasi untuk mencapai tujuan bisnis. Kebijakan dan prosedur menjadi pedoman yang mengatur penggunaan sistem informasi, menjamin keamanan data, privasi, dan penggunaan yang efisien. Dengan pemahaman mendalam terhadap komponen-komponen ini, sistem informasi dapat menjadi instrumen utama dalam membantu organisasi mencapai efisiensi, efektivitas, dan keunggulan di era digital ini. Pembahasan kedua, peran sistem informasi dalam bisnis dan masyarakat. Sistem informasi tidak hanya sebagai fondasi teknologi, melainkan menjadi pendorong utama transformasi dalam dunia bisnis dan masyarakat. Peran sistem ini tidak hanya mencakup peningkatan efisiensi operasional dan masyarakat. Peran sistem ini tidak hanya mencakup peningkatan efisiensi operasional dan inovasi dalam bisnis, tetapi juga membentuk dinamika interaksi di tengah masyarakat. Dalam konteks bisnis, sistem informasi menjalankan peran strategis dengan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi tugas rutin, mengoptimalkan manajemen inventaris, dan memberikan pemantauan real-time terhadap proses bisnis. Lebih dari itu, sistem ini menjadi penggabung kunci dalam pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung strategi manajemen. Ketika berbicara mengenai hubungan dengan pelanggan, sistem informasi memfasilitasi pelacakan dan pemahaman mendalam terhadap preferensi pelanggan, membuka peluang untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan memperkuat ikatan bisnis. Inovasi dalam produk layanan dan proses bisnis menjadi mungkin melalui penerapan teknologi terbaru, menjadikan sistem informasi sebagai kunci utama untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sementara dalam konteks masyarakat, sistem informasi membawa dampak positif dengan memberikan akses global terhadap berbagai informasi melalui media sosial dan platform kolaborasi. Keterhubungan sosial ditingkatkan memungkinkan individu, kelompok, dan komunitas untuk berbagi informasi, ide, dan pengalaman. Peningkatan kesehatan dan pendidikan juga terwujud melalui sistem informasi dengan aplikasi kesehatan digital, rekam medis elektronik, dan sistem e-learning yang mendukung akses dan pelayanan yang lebih baik. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tercapai melalui perdagangan elektronik, penciptaan pekerjaan di sektor teknologi, dan dukungan terhadap inisiatif ekonomi digital. Secara menyeluruh, peran sistem informasi tidak hanya memajukan dunia bisnis dengan efisiensi dan inovasi, tetapi juga membentuk dinamika positif dalam interaksi sosial dan kemajuan masyarakat. Dengan pemanfaatan yang bijak, sistem informasi menjadi pilar untuk membentuk masa depan yang lebih terhubung, inklusif, dan berdaya saing di era digital ini. Pembahasan ketiga, studi kasus tentang implementasi sistem informasi yang sukses. Studi kasus mengenai implementasi sistem informasi manajemen di perusahaan manufaktur XYZ menyoroti perjalanan sukses dalam mengatasi tantangan operasional. Perusahaan yang menghadapi kompleksitas dan ketidakefisienan dalam rantai pasokan memilih untuk mengadopsi solusi teknologi dengan langkah-langkah implementasi yang terstruktur. Dalam tahap awal, analisis kebutuhan menyeluruh dilakukan dengan berinteraksi bersama pemangku kepentingan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat didefinisikan secara jelas. Desain sistem termasuk struktur database dan antarmuka pengguna diatur berdasarkan hasil analisis tersebut. Tim pengembangan kemudian mengembangkan aplikasi SIM, melibatkan pengguna akhir untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan operasional.
Uji coba dan validasi sistem dilakukan secara menyeluruh sebelum peluncuran penuh, melibatkan pengguna uji coba untuk memberikan umpan balik yang berharga. Sebuah program pelatihan disusun untuk memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan sistem dengan efektif setelah peluncuran. Proses implementasi dilakukan secara bertahap, dipantau oleh tim khusus untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Hasil positif dari implementasi tersebut meliputi peningkatan efisiensi operasional, pelacakan inventaris yang lebih akurat, dan percepatan dalam rantai pasokan. Kepuasan pelanggan meningkat karena pesanan diproses lebih cepat dan dengan akurasi yang lebih tinggi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap kebutuhan bisnis, partisipasi pemangku kepentingan, dan implementasi solusi teknologi yang tepat dapat membawa dampak positif yang signifikan. Perusahaan XYZ menjadi inspirasi bagi organisasi lain yang berencana mengadopsi sistem informasi, menegaskan bahwa langkah-langkah terstruktur dan terfokus dapat mengubah paradigma operasional menuju efisiensi dengan keunggulan yang kompetitif. Berakhir pada kesimpulan, dalam menjelajahi materi tentang sistem informasi, kita menyadari bahwa peran sistem ini melampaui batas-batas teknologi semata. Sistem informasi tidak hanya menjadi tulang punggung efisiensi bisnis, melainkan juga menjadi kekuatan pengubah dalam dinamika masyarakat. Dengan memahami komponennya dan merinci peran sistem ini dalam berbagai konteks, kita melihat bagaimana integrasi teknologi membentuk masa depan yang lebih terhubung, cerdas, dan responsif. Studi kasus mengenai implementasi sistem informasi menyoroti bagaimana penerapan teknologi dapat memberikan solusi yang efektif terhadap tantangan bisnis, dari efisiensi operasional hingga peningkatan kepuasan pelanggan. Perubahan positif yang terjadi membuktikan bahwa investasi dalam sistem informasi dapat memberikan hasil yang signifikan. Sebagai konklusi, kita memahami bahwa sistem informasi bukan hanya alat teknis, melainkan penggerak perubahan. Dengan terus menggali potensinya, kita membuka pintu untuk inovasi, produktivitas, dan keterbukaan yang lebih baik di semua sektor kehidupan. Sebagai pelaku dalam era digital ini, pemahaman dan penerapan sistem informasi dengan bijak bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga kunci untuk menghadapi dan membentuk masa depan yang semakin terdigitalisasi ini. Pembahasan pertama, pengantar tentang kecerdasan buatan artificial intelligence. Kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI mewakili evolusi luar biasa dalam dunia teknologi, menjadi cabang ilmu komputer yang mendalami kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia. Dalam konsepnya, AI melibatkan kemampuan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Penting untuk memahami bahwa terdapat dua jenis utama dalam AI, kecerdasan buatan terbatas atau narrow AI yang fokus pada tugas tertentu seperti asisten virtual dan sistem rekomendasi, dan kecerdasan buatan umum general AI yang memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai macam tugas, meskipun tujuan ini masih merupakan tantangan jangka panjang. Aplikasi kecerdasan buatan meliputi berbagai bidang, termasuk pengenalan wajah dan suara, mobil otonom, pemrosesan bahasa alami, dan pengolahan citra. Sistem kecerdasan buatan mampu mengenali wajah manusia, merespons perintah suara, mengemudi kendaraan otonom, memahami bahasa manusia, dan menganalisis gambar atau video. Namun, bersamaan dengan potensi besar, terdapat tantangan dan pertimbangan etika yang harus diatasi. Keamanan dan privasi data menjadi kekhawatiran utama, sementara pertanyaan tentang kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dan mengelola bias algoritma
memerlukan perhatian khusus. Dengan begitu, pemahaman yang mendalam tentang kecerdasan buatan membuka jalan untuk mengeksplorasi kemungkinan teknologi yang revolusioner, sekaligus menantang kita untuk mengarahkan perkembangan ini dengan etika dan tanggung jawab. Pembahasan kedua, aplikasi AI dalam berbagai bidang, kesehatan, otomotif, dan keuangan. Penerapan AI telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor, memperkenalkan solusi inovatif yang meningkatkan efisiensi dan mendorong kemajuan teknologi. Dalam bidang kesehatan, AI berperan dalam membantu diagnosis medis, merancang pengobatan, dan bahkan berfungsi sebagai sistem pribadi yang memberikan informasi kesehatan secara personal. Sementara itu, industri otomotif telah melihat kemajuan besar dengan pengembangan mobil otonom yang didukung oleh teknologi AI. Sistem ini tidak hanya mengemudi tanpa intervensi manusia, tetapi juga menyediakan perawatan dan perbaikan kendaraan yang efisiensi serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui asisten pribadi cerdas. Di sektor keuangan, AI menjadi kekuatan dalam manajemen resiko dengan analisis data keuangan secara cepat, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi resiko dan mengambil keputusan yang tepat waktu. Pengelolaan portofolio investasi juga semakin cerdas berkat saran investasi berbasis AI, membantu investor membuat keputusan yang terinformasikan. Tidak hanya itu, AI berperan dalam deteksi penipuan dan peningkatan keamanan di sektor keuangan. Sistem kecerdasan buatan dapat mendeteksi pola anormal dalam transaksi keuangan, melindungi secara proaktif terhadap aktivitas penipuan dan kegiatan ilegal. Melalui aplikasi AI dalam kesehatan, otomotif, dan keuangan, terbukti bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah cara dan memberikan solusi inovatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan terus menggali potensi AI dan berinovasi, kita dapat menantikan perkembangan yang lebih lanjut dalam membentuk masa depan teknologi yang lebih cerdas dan terhubung. Pembahasan ketiga, etika dalam pengembangan dan penggunaan artificial intelligence. Dalam era kemajuan teknologi AI, perhatian terhadap aspek etika menjadi semakin krusial. Terdapat beberapa isu etika yang timbul seiring dengan pengembangan dan penggunaan AI, seperti privasi, keamanan, bias algoritma, transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosial. Pertama, dalam konteks privasi dan keamanan, muncul pertanyaan tentang bagaimana data pribadi dikelola oleh sistem AI dan upaya apa yang dilakukan untuk melindungi informasi sensitif. Solusi etis melibatkan penanganan pada keamanan data, pembatasan dalam pengumpulan informasi, serta implementasi teknologi enkripsi dan kontrol akses. Kedua, isu bias algoritma menciptakan pertanyaan etika terkait dengan keadilan dan diskriminasi. Solusi etis melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam data pelatihan, serta menerapkan algoritma yang adil dan melakukan audit rutin. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas menjadi pokok penting dengan pertanyaan tentang bagaimana menjelaskan keputusan yang diambil oleh AI dan menetapkan tanggung jawab dalam kasus kesalahan atau dampak negatif. Solusi etis melibatkan memastikan transparansi dalam operasi algoritma, menjelaskan keputusan dan mendefinisikan mekanisme tanggung jawab yang jelas. Terakhir, dampak sosial AI memunculkan pertanyaan tentang pengaruh terhadap lapangan pekerjaan, kesenjangan ekonomi, dan dinamika sosial. Solusi etis melibatkan kebijakan yang mendukung pelatihan keterampilan untuk pekerjaan baru, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan bahwa perkembangan teknologi ini memberikan manfaat secara inklusif bagi masyarakat. Dengan menjawab dan menanggapi isu-isu etika ini,
kita dapat membentuk panduan dan standar yang mendukung pengembangan dan penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Kesadaran akan implikasi etika ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa kemajuan AI memberikan manfaat maksimal tanpa melanggar prinsip-prinsip moral dan hak asasi manusia. Pembahasan keempat, inovasi AI di berbagai sektor. Penggunaan artificial intelligence telah membawa inovasi luar biasa di berbagai sektor, merubah cara kita berinteraksi dan mengatasi tantangan kompleks. Salah satu menarik adalah penerapan teknologi pengenalan suara dalam asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, dan Amazon Alexa yang mampu memahami dan merespon perintah pengguna, menjawab pertanyaan, dan melaksanakan tugas tertentu. Tidak kalah menarik adalah kemampuan AI dalam pengolahan citra dan pengenalan objek. Sistem ini dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek dalam gambar atau video. Digunakan dalam teknologi pengawasan keamanan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau aplikasi e-commerce yang memfasilitasi pencarian produk berdasarkan gambar. Pengembangan mobil otonom merupakan terobosan signifikan lainnya, di mana AI digunakan untuk mengintegrasikan data dari sensor-sensor seperti lidar, radar, dan kamera untuk mencapai kemampuan mengemudi tanpa intervensi manusia. Perusahaan seperti Tesla, Waymo, dan Uber telah mengambil langkah maju dalam menghadirkan teknologi ini untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara. Dalam dunia kesehatan, AI berkontribusi pada pengobatan dan diagnosis medis. Sistem AI menganalisis data medis, gambar pencitraan, dan catatan pasien untuk membantu dokter dalam membuat diagnosis dan perencana pengobatan. Contoh konkret adalah IBM Watson for Oncology yang memberikan rekomendasi pengobatan kanker berbasis penelitian medis dan data pasien. Aplikasi AI dalam pengolahan bahasa alami seperti chatbot, terjemahan otomatis, dan analisis sentimen membawa kemudahan dan efisiensi. Diterapkan dalam layanan pelanggan, e-commerce, dan platform media sosial. Teknologi ini memungkinkan interaksi lebih manusiawi dan efektif. Tidak hanya pada ranah praktis, AI juga menunjukkan kemampuan kreatif dan pembelajaran mesin yang menarik. Algoritma pembelajaran mesin dapat menciptakan seni dan musik, bahkan meniru gaya pelukis terkenal. Contoh termasuk Jukdeck yang menciptakan musik secara otomatis berdasarkan preferensi pengguna. Terakhir, analisis data dan prediksi menggunakan AI memberikan dampak besar dalam memahami dan memprediksi perilaku pasar saham, serta menyesuaikan rekomendasi produk dalam platform e-commerce. Contoh-contoh ini mencerminkan bagaimana AI bukan hanya solusi praktis, tetapi juga penghasil peluang baru dan pengalaman yang lebih mendalam di berbagai aspek kehidupan. Dengan terus berkembangnya teknologi AI, kita dapat mengantisipasi inovasi lebih lanjut yang merubah paradigma dan meningkatkan kualitas hidup kita. Berakhir pada kesimpulan artificial intelligence. Dalam menjelajahi dunia artificial intelligence atau AI, kita menyadari bahwa teknologi ini telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia dan mengejar solusi untuk tantangan kompleks. Dari pengenalan suara hingga mobil otonom, AI telah menjadi katalisator perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan. Melalui aplikasi yang menarik, kita melihat bagaimana AI bukan hanya tentang meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih personal, efektif, dan inovatif. Penerapan teknologi ini di bidang kesehatan, otomotif, keuangan, dan banyak lagi memberikan solusi untuk permasalahan yang sulit diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Namun, dalam mengejar kemajuan, kita juga dihadapkan dengan pernyataan etika tentang privasi, bias algoritma, dan dampak sosial. Kesadaran akan isu-isu ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa perkembangan AI tidak hanya bermanfaat secara teknis,
tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan keadilan. Dengan terus mengeksplorasi batas kemungkinan teknologi ini, kita membuka pintu untuk inovasi yang lebih mendalam, kecerdasan yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan kompleks masa depan. Secara keseluruhan, artificial intelligence menjadi pendorong utama di era digital ini, membawa harapan dan tanggung jawab untuk membentuk masa depan yang lebih cerdas dan terhubung. Pembahasan pertama, pengenalan bahasa pemrograman dan peranannya dalam pengembangan perangkat lunak. Bahasa pemrograman adalah kunci utama dalam mengembangkan perangkat lunak, berfungsi sebagai antarmuka antara manusia dan komputer. Dengan bahasa pemrograman, pengembangan dapat menyusun instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer, membuka jalan untuk berbagai aspek pengembangan perangkat lunak. Peran bahasa pemrograman sangat kritis dalam berbagai tahap pengembangan perangkat lunak. Bahasa pemrograman memungkinkan komunikasi yang efektif dengan komputer, memungkinkan pengembangan untuk mengembangkan aplikasi dengan berbagai kompleksitas, termasuk aplikasi desktop, web, permainan, dan mobile. Selain itu, bahasa pemrograman memainkan peran vital dalam manajemen sumber daya komputer, memberikan kontrol terhadap memori, prosesor, dan perangkat keras lainnya, sehingga mengoptimalkan kinerja aplikasi. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Bahasa tingkat tinggi seperti Python dan Java menawarkan kemudahan pemahaman, sementara bahasa tingkat rendah seperti assembly memberikan kontrol langsung terhadap perangkat keras. Bahasa pemrograman script seperti JavaScript dan Python digunakan untuk mengoptimalisasi tugas dan sering diterapkan dalam pengembangan web. Bahasa pemrograman fungsional seperti Haskell dan Lisp berfokus pada fungsi matematis dan pemrograman deklaratif. Selain itu, bahasa pemrograman mengalami evolusi yang terus berlanjut dengan pertumbuhan dan inovasi. Banyak bahasa pemrograman yang dikembangkan secara terbuka dan didukung oleh komunitas global, memungkinkan pertukaran ide dan kolaborasi antara pengembang. Bahasa pemrograman yang keterbukaannya terhadap pemula membuat pemahaman dan pembelajaran pemrograman menjadi lebih mudah, membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk berkontribusi pada pengembangan perangkat lunak. Dengan pemahaman yang baik tentang bahasa pemrograman, pengembangan dapat memilih alat yang sesuai untuk tugas tertentu dan menciptakan perangkat lunak yang inovatif serta efisien. Pemahaman tentang berbagai jenis bahasa pemrograman juga memberikan peluang untuk eksplorasi lebih lanjut dalam dunia pengembangan perangkat lunak yang terus berkembang. Pembahasan kedua, bahasa pemrograman populer dalam pengembangan perangkat lunak. Bahasa pemrograman memiliki peran kunci dalam pengembangan perangkat lunak, dan pemilihan bahasa bergantung pada karakteristik dan kegunaan yang unik. Berapa bahasa pemrograman populer yang sering digunakan dalam berbagai konteks adalah: pertama, Python. Kegunaannya, Python adalah bahasa serbaguna yang diterapkan dalam pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan banyak lagi. Kemudahan sintaksisnya membuat cocok untuk pemula dan pengembangan berpengalaman. Kedua, JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman klien yang digunakan untuk membangun aplikasi web dan dinamis. Framework seperti React and Angular memanfaatkan JavaScript untuk membuat antarmuka yang responsif. Ketiga, Java. Java adalah bahasa serbaguna yang digunakan di berbagai platform. Penggunaannya melibatkan pengembangan aplikasi perusahaan, pembuatan aplikasi Android menggunakan Android Studio, dan pengembangan perangkat lunak back-end dengan menggunakan kerangka kerja seperti Spring. Keempat, C++. C++ adalah bahasa pemrograman kuat dan efisien yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak tingkat rendah dan tinggi.
Pengaplikasiannya melibatkan pengembangan game dengan Unity atau Unreal Engine, serta perangkat lunak sistem. Ketujuh, PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk pengembangan situs web dinamis. Situs web seperti WordPress dan Joomla menggunakan PHP untuk memproses data sisi server. Keenam, Swift. Swift dikembangkan oleh Apple, digunakan untuk mengembangkan aplikasi iOS dan macOS. Kecepatan dan keamanannya membuat menjadi pilihan utama di ekosistem Apple. Setiap bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan pilihan bahasa tergantung pada kebutuhan proyek, pemahaman terhadap karakteristik, dan kegunaannya. Berbagai bahasa pemrograman membantu pengembangan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan konteks dan tujuan pengembangan perangkat lunak mereka. Pembahasan ketiga, langkah-langkah awal dalam mempelajari bahasa pemrograman. Mempelajari bahasa pemrograman adalah langkah yang menentukan bagi siapapun yang tertarik memahami dan terlibat dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Pertama-tama, penting untuk menetapkan tujuan belajar. Apakah itu untuk pengembangan situs web, menciptakan aplikasi mobile, atau mendalami kecerdasan buatan. Pilihan bahasa pemrograman yang tepat kemudian menjadi krusial, dengan saran untuk memulai dari bahasa yang lebih mudah dipahami seperti Python atau JavaScript, terutama bagi pemula. Sumber daya pembelajaran online seperti Codecademy, Coursera, dan edX menyediakan kursus interaktif untuk membantu proses belajar. Selain itu, membaca dokumentasi resmi bahasa pemrograman yang dipilih adalah langkah penting dalam memahami sintaksis dan fitur-fitur kunci. Praktis adalah kunci dalam menguasai pemrograman. Mulailah menulis kode secepat mungkin dan terapkan pengetahuan Anda melalui proyek kecil. Bergabung komunitas pemrograman baik melalui forum online atau kontribusi pada proyek open source dapat memberikan dukungan dan pengalaman tambahan. Mengukur kemajuan dan terus menantang diri sendiri dengan membuat proyek baru atau mengambil tantangan adalah langkah-langkah yang mendukung pertumbuhan. Secara teratur mengevaluasi diri sendiri, memeriksa dan meningkatkan kode membantu memastikan perkembangan yang berkelanjutan. Terakhir, sifat dinamis dunia pemrograman menekankan pentingnya untuk terus belajar. Ini melibatkan pembaruan diri dengan teknologi baru, alat, dan tren terkini, serta pertimbangan untuk mengambil kursus tingkat lanjut atau spesialisasi sesuai minat pribadi. Dengan konsistensi, semangat belajar, dan ketekunan, siapapun dapat menempuh perjalanan yang memuaskan dalam mempelajari bahasa pemrograman. Berakhir pada kesimpulan bahasa pemrograman. Dalam menjelajahi dunia bahasa pemrograman, kita menemukan bahwa memahami sintaksis dan konsep dasar fondasi penting untuk memasuki ranah pengembangan perangkat lunak, dari Python yang serbaguna hingga JavaScript yang mendominasi pengembangan web. Setiap bahasa pemrograman memiliki karakteristik dan kegunaan yang unik. Langkah-langkah awal dalam mempelajari bahasa pemrograman memerlukan pemahaman tujuan, pemilihan bahasa yang tepat, dan praktek yang konsisten. Pembelajaran online, praktek menulis kode, dan partisipasi dalam komunitas pemrograman menjadi kunci dalam perjalanan ini. Bagi yang ingin memasuki dunia pemrograman, mengambil langkah-langkah yang sistematis dan menetapkan tujuan-tujuan kecil dapat membantu membangun keterampilan secara progresif. Bahasa pemrograman bukan hanya tentang menguasai sintaksis, tetapi juga memahami logika dan konsep-konsep dasar pemrograman. Tantangan proyek-proyek kecil dan partisipasi dalam komunitas membantu memperkuat pemahaman dan membangun kepercayaan diri. Sementara memulai dengan bahasa pemrograman tertentu, penting untuk terus memantau perkembangan teknologi dan selalu siap untuk belajar bahasa baru atau konsep baru. Pengembangan perangkat lunak adalah bidang yang dinamis.
dan pemahaman yang mendalam tentang bahasa pemrograman adalah kunci untuk merespon perubahan dan inovasi. Dengan semangat belajar yang terus-menerus dan tekad untuk berkembang, setiap individu memiliki potensi untuk menjadi seseorang pengembang perangkat lunak yang berdaya saing dan kreatif. Bahasa pemrograman adalah alat yang kuat, dan dengan penguasaan yang baik, seseorang dapat menciptakan solusi yang inovatif dan berkontribusi pada kemajuan teknologi. Pembahasan pertama, definisi dan karakteristik Big Data. Big Data sebagai istilah yang merujuk pada volume besar data dari berbagai sumber, mempresentasikan tantangan dan peluang yang luar biasa dalam dunia informasi. Konsep ini didefinisikan oleh 3. Volume mencakup jumlah data yang jauh melebihi kapasitas pengelolaan tradisional. Variety menandai beragamnya jenis data yang melibatkan teks, gambar, audio, video, serta data terstruktur dan tidak terstruktur. Dan velocity mengacu pada kecepatan dengan mana data dihasilkan, diproses, dan diakses seringkali dalam waktu nyata. Karakteristik Big Data mencakup skala besar, menunjukkan operasinya pada level yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem pengelolaan data konvensional. Diversitas jenis data menyoroti kemampuan Big Data dalam menangani berbagai format data, kecepatan dengan pengolahan dan analisis data yang sering membutuhkan respon dalam waktu nyata. Menjadi karakteristik yang menonjol. Ketidakpastian dan ketidaksesuaian data menciptakan tantangan dalam mengelola dan menganalisis informasi dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Keamanan dan privasi menjadi fokus penting terutama dengan volume dan kecepatan data yang tinggi. Selain itu, Big Data menunjukkan nilai konteks melalui pemahaman terhadap situasi di balik dan hubungan di antara data tersebut. Perlu juga diperhatikan teknologi dan alat khusus yang dibutuhkan untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar, seperti Hadoop dan Apache Spark. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam terhadap definisi dan karakteristik Big Data membantu organisasi dan pengembang untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memanfaatkan potensi data besar ini. Dengan implementasi teknologi dan kebijakan keamanan yang cermat, Big Data dapat menjadi sumber wawasan, inovasi, dan pengambilan keputusan yang efektif. Pembahasan kedua, penggunaan Big Data dalam pengambilan keputusan dan analisis. Penggunaan Big Data dalam pengambilan keputusan dan analisis menciptakan paradigma baru di mana organisasi dapat menggali wawasan strategi dari volume data yang besar dan kompleks. Kemampuan analisis data yang mendalam memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dengan memahami tren, pola, dan korelasi dalam data. Respon cepat terhadap perubahan situasi juga ditingkatkan dengan analisis dengan data real-time yang cepat. Big Data memberdayakan organisasi untuk menjalankan analisis prediktif yang tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi atau mengapa itu terjadi, tetapi juga memberikan saran tentang tindakan yang harus diambil berdasarkan wawasan tersebut. Penggunaan analisis prediktif melalui teknik machine learning pada Big Data membantu organisasi memperkirakan kemungkinan hasil di masa depan, mendukung perencanaan strategis dan mitigasi risiko. Selain itu, Big Data mengoptimalkan operasional organisasi baik melalui optimasi rantai pasokan dengan memahami faktor-faktor seperti ketersediaan bahan baku dan permintaan pasar, maupun melalui analisis kinerja operasional untuk meningkatkan efisiensi sistem dan proses bisnis. Terakhir, personalisasi pengalaman pengguna menjadi memungkinkan melalui Big Data. Dengan memahami sejarah transaksi, preferensi, dan perilaku online, organisasi dapat memberikan rekomendasi personalisasi dan mengoptimalkan layanan untuk menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pelanggan atau pengguna akhir. Dengan demikian, Big Data bukan hanya mengubah cara kita memandang data, tetapi juga menjadi alat yang sangat kuat mengambilan keputusan, analisis strategi, dan peningkatan efisiensi operasional di berbagai industri. Berakhir pada kesimpulan Big Data. Dalam menjelajahi konsep Big Data, kita melihat sebuah landscape yang penuh dengan tantangan dan peluang.
Big data yang ditandai dengan volume yang besar, kecepatan tinggi, dan keseragaman data menghadirkan potensi revolusioner dalam pengambilan keputusan dan inovasi bisnis. Tantangan seperti volume data yang masif, kompleksitas integrasi, dan keamanan informasi memerlukan solusi kreatif dan investasi yang bijak. Pengelolaan ketidakpastian data serta keterbatasan sumber daya IT menjadi ujian bagi organisasi yang ingin memanfaatkan potensi big data. Di sisi lain, peluang yang muncul dari big data memberikan keunggulan kompetitif yang substansial, wawasan mendalam, inovasi bisnis, dan pengembangan model prediktif yang akurat memberikan fondasi bagi pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Dengan memanfaatkan analisis prediktif dan perspektif, organisasi dapat melangkah lebih jauh dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Dengan kesadaran akan keamanan data privasi serta komitmen untuk membangun infrastruktur yang memadai, organisasi dapat membuka pintu menuju era di mana data bukan hanya suatu kewajiban, tetapi juga aset berharga, peluang untuk mewujudkan kemajuan teknologi, menciptakan nilai tambah, dan memberikan solusi inovatif. Membuat big data menjadi motor penggerak perubahan di berbagai industri. Dengan terus berkembangnya teknologi, big data menjadi lahan eksplorasi yang menjanjikan bagi organisasi yang dapat mengatasi tantangan dan mengoptimalkan peluangnya. Big data menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan di era digital yang terus berkembang. Terima kasih yang sudah menonton pembahasan materi pertama hingga terakhir. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.